Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, saudara-saudaraku dari Ikatan Keluarga Besar Sarkop Nusantara dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana orang-orang tua kita dulu, sesepuh kita dulu, leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para kiai-kiai kita dulu, para ulama-ulama, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus menjelajah wilayah Kabupaten Lamongan, karena di Kabupaten Lamongan terdapat ratusan makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Oleh karena itu, pantaslah kiranya kalau Lamongan saya juluki sebagai bumi Songgo Wali. Dan pada malam hari ini saya meluncur ke Dusun Mambung, Desa Gedung Sidobinangun, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, yang di situ terdapat makam keramat, yaitu makam keramat Santri Mambung. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, melalui jalanan kecil inilah, dari jalan poros desa sampai jalan pertanian, untuk mencapai lokasi makam keramat yang tepat berada di tempat makam umum Dusun Mambung, Desa Gedung Sidobinangun, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan inilah, karena disitulah dimakamkan jasad seorang ulama, seorang wali Allah, Mbah Santri Mambung. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, tampak dari jauh kelihatan cungkup bangunan makam keramat beliau dengan aura yang terasa kuat terpancar dari makam beliau. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah makam keramat Mbah Santri Mambung atau Syekh Ibrahim Ainus Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat yang berada di Dusun Mambung, Desa Gedung Sidobinangun, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Di makam wali Allah, aulia Allah, Mbah Santri Mambung, atau yang memiliki nama asli Simbah Ibrahim Ainus Soleh, yang berada di Desa Mambung, Gedung Sidobinangun, dekat Lamongan, Jawa Timur.
Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam keramat ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tak tak. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat Santri Mambung yang memiliki nama asli Syekh Ibrahim Ainus Soleh yang berada di Dusun Mambung, Desa Gedong Sidobinangun, Kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kita memasuki cungkup bangunan makam keramat Mbah Santri Mambung dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini. Dengan di sini kita membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang canggal leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, nantinya akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan bersama kita nantinya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, seluruh wali-wali Allah, wabil khusus aulia Allah sekbal karomah Santri Mambung atau Syekh Ibrahim Ainus Soleh. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita datang di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita mendoakan beliau semuanya, orang tua kita, ibu, bapak, buyut yang canggal leluhur kita semuanya, para ulama, para kiai, para penyebar agama Islam, para mujahid, para syuhada, para aulia Allah semuanya. Wabil khusus aulia Allah sekebal karoma yang ada di sini, Mbah Santri Mambung atau Syekh Ibrahim Ainus Soleh. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan. Jangan salah persepsi, jangan gagal paham. Kita hadir di sini, kita mendoakan karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha kuasa, dialah zat yang maha pencipta, dialah zat yang maha pemurah, dialah yang patut kita sembah, yang kita pintai pertolongannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, jadi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dengan kita hadir di sini, kita bisa melihat batu nisan, kita melihat kuburan, kita melihat makam. Otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita akan mengingat kematian, otomatis kita akan sadar bahwasanya kita akan mati. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan akhirnya kita akan mati kepada Sang Khalik. Saya ingat sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya berziarah kubur tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam, melainkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Dari hadis tersebut bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya dengan berziarah kubur kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita dari Khalik.
Dengan kita mengingat kematian, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena mati itu pasti, sahabatku, kita semuanya pasti akan mati. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sepangkat apapun kita, sesakti apapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih khusyuk dalam mendekatkan diri kita bersama Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, di samping kita hadir di sini, kita melihat kuburan, kita mengingat akan kematian, dan mengingat kematian otomatis kita berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Fadilah lain dari berziarah kubur. Kita hadir di sini ini sebagai wujud nyata. Kita tunjukkan rasa hormat kita pada orang-orang tua kita semuanya. Kita tunjukkan rasa penghormatan kita, menghargai kita kepada beliau semuanya, orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita hingga kita bisa seperti saat ini. Kepada para ulama, para aulia Allah ini, kita tunjukkan rasa penghargaan kita kepada beliau semuanya. Karena Islam bisa menjadi agama yang besar, kita bisa mengenal Islam karena jasa-jasa beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Ini adalah wujud rasa penghormatan kita kepada beliau-beliau semuanya, orang tua kita, para penyebar agama Islam, para leluhur-leluhur kita, para aulia Allah. Jadi kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Manusia-manusia yang berjiwa mulia adalah manusia-manusia yang menghargai perjuangan dan leluhur-leluhurnya, apalagi dalam syiar agama Islam. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, di samping itu juga fadilah dari berziarah kubur. Kita hadir di sini, kita bisa mengenang, mempelajari sifat terjang beliau, pengalaman beliau waktu masih hidup dulu, sifat terjang beliau dalam menyebarkan agama Islam, dalam kehidupan ini, pengalaman-pengalaman beliau dari riwayat beliau, cerita beliau masih hidup dulu, bisa kita ambil hikmahnya, mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil untuk kita jadikan sebagai pedoman kita dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah kita ke depan, biar langkah-langkah kita ke depan semakin sukses dunia dan akhirat. Kita jadikan pengalaman-pengalaman beliau semuanya sebagai ilmu kita dalam melangkah maju ke depan, biar kita tidak sampai terjerumus dalam jurang kenistaan. Karena beliau adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, yang sampai saat ini namanya masih terkenang indah di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pantaslah kiranya kalau kita mengambil pembelajaran dari kehidupan beliau semuanya sebagai pedoman langkah-langkah kita dalam mengambil keputusan untuk melangkah maju, biar kita menggapai sukses dunia dan akhirat. Dan tempat yang paling teramat mulia, tempat yang paling teramat mulia di antara yang paling mulia hanyalah untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, itulah sedikit sekelumit soal fadilah dari kita berziarah kubur. Begitu banyak hikmah dan fadilah yang akan terkandung yang kita bisa ambil dari pembelajaran kita dalam berziarah kubur. Oleh karena itu, marilah kita galakkan berziarah kubur, baik berziarah kubur ke makam orang tua, makam wali-wali Allah. Insya Allah akan mengabar berkah barokah buat kita semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Santri Mambung ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, Ijen Tata.